Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainal, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 7, Jakarta. Akan mempraktekkan supervisi akademik dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching bersama rekan saya yaitu Bapak Martua Sitorus. Apa kabar Pak Martua? Sehat Pak Zainal. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk dapat melakukan supervisi di kelas Bapak. Sama-sama Pak, saya juga bangga bisa belajar banyak dari Pak Zainal tentang bagaimana cara mengajar atau menjadi fasilitator yang baik kepada anak-anak. Baik. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas dalam pengembangan dan meningkatkan kompetensi atau karakter Bapak sebagai guru di sekolah. Dan hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi dulu Pak, dengan tujuan supaya Bapak lebih siap sebelum nanti dilakukan supervisi agar Bapak dapat menampilkan yang terbaik di depan anak-anak kita nanti. Nah, oleh karena itu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait observasi ini, yaitu yang pertama, materi apa yang Bapak akan sampaikan nanti di kelas? Baik Pak Zainal. Untuk materi yang akan saya bawakan nanti adalah materi tentang perdagangan antar daerah, antar pulau dan antar negara. Baik, perdagangan antar daerah, antar pulau dan juga antar negara itu materinya ya Pak. Kemudian dari materi tersebut, tujuan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan pembelajaran itu seperti apa Pak? Untuk tujuan pembelajaran sendiri yang ingin saya capai itu ada dua. Yang pertama itu peserta didik dapat membedakan apa itu perdagangan antar daerah, antar pulau dan antar negara. Kemudian yang kedua, saya menggunakan permainan Pak Zainal. Saya menggunakan permainan agar mereka dapat menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perdagangan antar daerah, antar pulau dan antar negara. Misalnya faktor pendorong, kemudian faktor penghambat, manfaat dan tujuan dari perdagangan tersebut. Baik, kalau saya catat tadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama adalah membedakan ya. Jadi peserta didik itu dapat membedakan perbedaan antara perdagangan antar pulau dan juga perdagangan antar negara. Dan juga yang kedua, melalui permainan tadi, anak-anak juga atau murid mampu menganalisis faktor pendorong, faktor penghambat, manfaat dan juga tujuan dari perdagangan daerah, antar pulau maupun antar negara atau perdagangan internasional. Nah, dari kegiatan pembelajaran tersebut, Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Untuk kompetensi yang saya harapkan kepada peserta didik adalah kompetensi yang mungkin memberikan pembelajaran berdiferensiasi apa ya yang pertama. Baik. Kemudian tentang kompetensi sosial emosional peserta didik tersebut. Nah, Pak, untuk kedua kompetensi ini boleh Bapak jelaskan secara lebih rinci Pak, kenapa Bapak memilih kompetensi berdiferensiasi sebagai ranah yang ingin dikembangkan? Untuk sekolah kita kan sekarang sudah masuk kepada sekolah penggerak. Kemudian kita juga mulai belajar tentang bagaimana itu guru menjadi fasilitator terhadap pembelajaran peserta didik. Nah, bagaimana seorang guru itu bisa memfasilitasi setiap peserta didik yang mempunyai cara-cara belajar yang berbeda. Mereka memiliki bakat yang berbeda, memiliki cara belajar yang berbeda, dan itu bisa kita fasilitasi melalui pembelajaran berdiferensiasi. Betul, Pak. Kemudian lalu untuk kompetensi sosial emosional sendiri? Untuk kompetensi sosial emosional sendiri adalah bagaimana kita, seperti sudah kita lihat sekarang ini, apalagi sekolah-sekolah yang ada di Jakarta, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan sama sekali dengan akademik tentang kognitif pengetahuan mereka, tetapi tentang kesadaran mereka, emosi mereka berhadapan dengan dunia luar. Kita sudah lihat sendiri banyak sekali tawuran, kemudian hal-hal yang tidak baik itu diakibatkan ketika mereka itu tidak diajarkan, tidak dibenahi dengan kesadaran emosional di sekolah. Betul, saya setuju Pak. Jadi memang dasarnya adalah kompetensi sosial emosional ini akan berdampak kepada pengembangan karakter dari masing-masing peserta didik. Benar, ya Pak? Benar sekali Pak Zainal. Tadi area yang dikembangkan sudah, kemudian strategi pembelajaran juga sudah dijabarkan. Lalu bagaimana mengenai media pembelajaran? Kira-kira Bapak media pembelajarannya itu menggunakan apa saja ketika belajar nanti? Untuk media pembelajarannya itu saya menggunakan beberapa media ya Pak ya. Yang pertama ada PPT, ya. Kemudian ada kartu domino, itu kita sesuaikan kartu domino tersebut, kita
kita sesuaikan dengan metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Kemudian ada juga video, kemudian skate barcode untuk anak-anak yang rajin bergerak, yang suka bergerak seperti itu Pak Zainal. Jadi semua kebutuhan gaya belajar murid itu terfasilitasi melalui media-media tersebut ya, Pak Martua. Untuk media-media tersebut kita fasilitasi, kita sesuaikan dengan asesmen yang sudah kita lakukan di awal pembelajaran. Oh baik, jadi berdasarkan asesmen diagnostik ya, asesmen yang sudah dilaksanakan di awal. Baik Pak Martua, untuk pertanyaan terakhir dari penjabaran tadi yang sudah dilaksanakan, kira-kira Bapak akan melaksanakan pembelajarannya itu kapan waktunya Pak? Untuk pelaksanaan pembelajaran dengan memberikan materi yang tadi sudah saya sampaikan akan dilaksanakan hari ini. Hari ini tanggal 26 Februari, hari Senin di jam pertama dan kedua di kelas 8B Pak Zainal. Di kelas 8B ya Pak. Baik, untuk itu nanti saya akan datang ke kelas Bapak ya di kelas 8B. Mohon izin untuk melihat proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian juga saya mohon izin nanti untuk mencatat hal-hal yang saya temukan atau catatan-catatan yang ketika proses pembelajaran itu sedang berlangsung. Kemudian Pak, kita juga akan melaksanakan nanti setelah observasi dilaksanakan, kita akan kembali melaksanakan percakapan, yaitu percakapan pasca observasi. Tapi nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sirna Wahida dari SMA Negeri 31 Jakarta. Mohon izin ya Pak, bisa kan ya? Baik Pak Zainal. Baik, terima kasih Pak Martua, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti itu berjalan dengan lancar dan juga tanpa hambatan. Amin. Demikian percakapan yang saya lakukan bersama rekan saya tutup Bapak Martua, guru IPS dari SMP Negeri 7 Jakarta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Martua. Sama-sama Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan kelasnya Aura. Siap. Membaca doa. Siap. Memberi salam. Oke, selamat pagi. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita absen dulu pagi ini ya. Kita absen dulu pagi ini biar kita tahu siapa-siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Oke? Semangat. Fahmi? Apa? Terus mencoba. Fatahila? Ganteng. Gitu dong. Harus tetap positif. Gesta? Gak masuk ya. Gesta gak masuk. Hafiz? Sabar. Baiklah. Jadi semua kalian sudah menyampaikan hal-hal positif yang kalian miliki, yang disampaikan dengan satu kata. Oke, sekarang ada yang ingin bercerita tentang kisah atau cerita untuk hari ini. Siapa yang ingin memberi literasi untuk kita hari ini? Oke, silakan Fahmi. Fatahila Rahen. Jadi gue mau ceritain dulu waktu gue sama teman-teman yang lain itu nyiapin kelas buat selebrasi Project P5 buat hari Jumat. Nah, jadi hari Kamisnya itu gue sama yang lainnya itu benar-benar hektik banget karena kita udah benar-benar dikejar waktu. Jadi kita itu aslinya udah prepare, udah briefing juga sama yang lain sebelum Jumatan. Udah gitu aja sih, Pak. Tepuk tangan untuk Rahim dan kalian semua masih semangat. Jadi ice breakingnya yang menambah semangat aja. Siapa yang mau membuat ice breaking? Akai, ayo Akai. Buat semangat. Biar kita bakar dulu semangat kelas 8B. Ayo silakan di sini Akai. Kelas 8B. Sehat, kuat. Semangat. Ulangi biar lebih semangat. 8B. Sehat, kuat, semangat. Sekali lagi. 8B. Sehat, kuat, semangat. Oke, tepuk tangan untuk Akai. Nah, Bapak juga mau mengingatkan tentang kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Sebelumnya wali kelas sudah membuat keyakinan kelas kan? Nah, yang pertama tentang disiplin.
Yang disiplin itu jangan lupa disesuaikan dengan keyakinan kelas kalian yang kemarin bahwasanya kalian harus hadir tepat waktu. Kemudian mempersiapkan kelas dengan baik, membersihkan kelas itu yang pertama. Kemudian yang kedua tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Semua yang ada di kelas ini bertanggung jawab untuk kebersihan kelasnya, bertanggung jawab juga untuk keamanan kelasnya, ya. Jadi semuanya dapat terjaga dengan baik. Nah, untuk yang ketiga respect, ya. Saya yakin kelas 8B adalah salah satu kelas yang paling baik tentang rasa hormat. Semoga kalian tetap bisa menjaga ketiga keyakinan kelas tadi. Yang pertama tadi apa? Disiplin. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, respect. Oke, sekarang kita akan masuk kepada materi. Ini adalah materi kita yang baru, yang sebelumnya sudah selesai, yaitu tentang dinamika kependudukan. Sekarang kita masuk kepada materi kita yang baru, yaitu perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara. Oke, hari ini siapa yang bawa bekal dari rumah? Ada yang bawa bekal? Coba tunjuk tangan yang bawa bekal dari rumah. Ada yang bawa bekal nasi enggak? Nasi uduk, nasi goreng, atau nasi apa saja? Ada? Ada yang bawa nasi? Nah, coba. Nasi itu terbuat dari apa? Padi. Nah, Bapak ingin kalian menganalisis dulu, di daerah Jakarta ada enggak wilayah atau daerah penghasil padi? Enggak ada. Kita sepakat enggak ada ya? Nah, terus padi itu datangnya dari mana? Dari mana? Dari daerah. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama itu kalian bisa membedakan seperti apa itu perdagangan antar daerah, kemudian apa itu perdagangan antar pulau, dan seperti apa perdagangan antar negara. Itu yang pertama, membedakan perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis apa manfaat perdagangan daerah antar pulau, antar negara tersebut, kemudian apa tujuannya, apa faktor pendukungnya, dan apa faktor penghambatnya. Untuk lebih memperjelas tentang materi ini, Bapak sudah mempersiapkan 3 modul untuk bisa kalian pelajari. Yang pertama, kalau kalian suka seperti yang sudah kita siapkan kemarin melalui asesmen di awal pembelajaran, kalau kalian suka yang membaca, silakan kalian lihat PPT. Bapak sudah kirimkan, Bapak kirimkan dulu PPT-nya ke grup kita. Kemudian kalau kalian suka yang audio visual, Bapak juga sudah siapkan, nanti kita akan tonton bersama-sama pembelajaran IPS tentang materi yang tadi, perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara. Kemudian kalau kalian suka yang bergerak, biasanya anak-anak olahraga kan banyak di sini. Kalian silakan datang ke depan, bawa handphone kalian, silakan scan barcode di depan. Ya, silakan scan barcode di depan untuk bisa mempelajari atau mendapatkan materi dari perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara. Silakan. Udah, silakan balik. Oke, langsung dipelajari dulu ya, dipahami. Untuk yang suka visual, silakan dibaca PPT yang sudah Bapak kirimkan atau bagi di grup kita. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin tanya dulu sedikit tentang pemahaman kalian tentang materi tadi. Perdagangan antar daerah, antar pulau, atau antar negara. Tadi Bapak sudah menjelaskan tujuan pembelajarannya apa. Yang pertama itu kalian bisa membedakan. Tadi ada nggak penjelasan dari membedakan perdagangan antar pulau, perdagangan antar daerah, dan perdagangan antar negara? Ada kan? Kemudian kalian tadi juga mendengar dan melihat, ada nggak tadi analisa tentang manfaatnya, tujuannya, kemudian faktor pendorongnya,
dan faktor penghambatnya. Nah, itu hampir semuanya sama, ya. Jadi kalian harus bisa mampu menganalisa apa itu manfaat dari perdagangan antar daerah, antar pulau, kemudian apa tujuannya, apa faktor penghambatnya, dan apa faktor pendorongnya. Ya, Bapak tanya dulu satu orang, perdagangan antar daerah. Ada yang mau menjawab tadi pengertian dari perdagangan antar daerah? Ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawab apa itu perdagangan antar daerah? Ya, Pak Hari Aslam. Kegiatan tawar-menawar dengan mata uang yang sama karena di antar daerah. Jadi pakai mata Antar daerah. Oke, tepuk tangan untuk Pak Hari Aslam. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan kepada permainan. Siapa di sini yang sudah pernah bermain domino? Ada yang sudah pernah bermain domino? Akai tolong dipindahkan proyektor kita, nak. Kelompok itu kan ada 8 orang. Jadi nanti kalian akan change bergantian. Jadi kalau Bapak bilang ganti, nah teman kelompoknya yang lain yang akan maju, ya. Teman kelompoknya lain yang akan maju. Ini Bapak sudah persiapkan kartu dominonya di sini. Silakan berdiri untuk setiap kelompok 4 orang. 4 orang yang ke depan. Jadi kalau Bapak sampaikan mulai, silakan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. 4 orang datang ke 4, saling membantu, saling bekerja sama untuk memulai permainan dominonya. Nah, untuk menguatkan kembali tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, Bapak akan kirimkan kuisis, ya, kuisis ke grup, ya, ke grup, dan kalian kerjakan hari ini juga. Bapak ingin bertanya ke kalian, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Seru. Apalagi? Menarik, asik, apa lagi? Mantap. Gacor. Ada lagi? Menyala bangku. Tetap ilmu padi. Nah, terima kasih untuk refleksinya. Oke, ada lagi? Tidak ada, Pak. Nah, terima kasih untuk kalian semua untuk kerjasamanya hari ini. Bapak bersyukur punya anak-anak seperti kalian. Bukan cuma karena Bapak melakukan kegiatan hari ini di kelas ini, observasi dan lain sebagainya, tapi memang benar selama 8 bulan ini kalian adalah kelas mungkin yang paling baik yang pernah Bapak ajar, ya. Tepuk tangan untuk kelas 8B. Untuk tugas kelompoknya nanti Bapak akan bagikan di grup, ya. Untuk tugas kelompoknya itu sama, nanti kalian akan membuat produk dari materi yang sudah kita pelajari. Perdagangan antar daerah, antar negara, antar pulau, dan antar negara. Nanti untuk pembuatan kelompoknya sudah Bapak bagikan yang tadi. Kemudian mau produk yang kalian buat juga silakan. Mau infografis, mau peta, mau apa lagi? Role play. Silakan kalian berimajinasi, berkreasi sesuka hati kalian untuk membuatkan tugas kelompoknya. Oke? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermakna untuk kita, membuat kalian semakin baik lagi, dan kalian mendapatkan hal-hal yang baik dari yang kita pelajari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Zainal, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 7 Jakarta dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Dan saya di sini masih ditemani oleh rekan saya, yaitu Bapak Martua Sitorus, yang sudah juga dilakukan kegiatan observasinya ya Pak. Dan spesial sekali hari ini juga kedatangan dengan pengajar praktik, yaitu Ibu Sirna Wahida dari SMA Negeri 31 Jakarta. Bagaimana kabarnya Ibu? Pak Martua? Sehat, Pak. Baik, Pak Martua, seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam kegiatan supervisi akademik ini akan beberapa proses yang dilakukan. Kita sudah melakukan percakapan pra-observasi, kemudian kemarin juga kita sudah melakukan observasinya, dan hari ini akan ada percakapan pasca observasinya. Oleh karena itu, mohon izin ya Pak Martua, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang Bapak jawab terkait kegiatan observasinya. Baik. Baik, Pak Martua, untuk pertanyaan pertama nih, gimana perasaannya Pak Martua setelah kemarin kita melakukan observasi pada saat kegiatan pembelajaran Pak Martua di kelas? Untuk perasaan saya sih sebenarnya sangat canggung ya, karena di sekolah kita juga sekali dilakukan supervisi, mungkin hanya sekali setahun saja pada saat supervisi dari sekolah. Supervisi ya? Iya. Kebetulan juga kemarin itu kan kita sekaligus observasi untuk komunitas belajar. Jadi ada 2 guru di kelas, kemudian di videoin. Saya awal-awalnya saya sangat canggung, saya sangat grogi, senior juga. Tetapi seiring berjalannya waktu ya, saya mengajar seperti saya adanya aja, jadi be comfort aja menurut saya. Baik, Pak Martua merasa nervous, tapi kemarin pada saat observasi saya melihat Pak Martua tidak ada nervousnya sama sekali. Sangat terlihat enjoy sekali ketika mengajar ya Pak Martua. Kemudian Pak, bisa diceritakan kembali proses atau area pengembangan yang ingin Bapak fokuskan dalam kegiatan pembelajaran yang kemarin Pak? Oh, yang kemarin itu ada 2 area sebenarnya yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua adalah kompetensi sosial emosional anak. Nah, untuk pembelajaran berdiferensi sendiri saya melakukan 2 hal. Yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi proses, ya. Kemudian yang kedua pembelajaran berdiferensi konten. Nah, untuk prosesnya saya mencoba untuk memberikan bahan bacaan, materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Ada yang suka membaca, ada yang suka bergerak dan lain sebagainya. Saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka, itu untuk berdiferensiasi prosesnya. Kemudian untuk kontennya yang kedua itu saya mencoba untuk mengelompokkan mereka sesuai dengan asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan di awal pembelajaran. Jadi tidak ada yang namanya kelompok yang unggul, tidak ada kelompok yang low, jadi semuanya saya bagi merata sesuai dengan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Untuk yang kedua juga tadi ada satu lagi tentang kompetensi sosial emosionalnya. Saya kira itu hal yang paling penting menurut saya. Kalau kita hanya belajar kognitif, kemudian belajar tentang akademik di sekolah, saya kira nggak akan benar-benar terrealisasi sebuah pendidikan itu di masyarakat. Seperti kita lihat sekarang ini kan, banyak atau marak terjadi pembulian, yaitu di TV-TV sekarang, kemudian tawuran. Nah, dengan pembelajaran yang menggunakan metode kompetensi sosial emosional ini, saya harap anak-anak itu bisa tergerak, mereka punya kesadaran diri, pengendalian diri, sampai kepada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi mereka sudah bisa bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri. Itu yang saya harapkan dari area pembelajaran yang saya sampaikan kemarin. Baik, kalau saya catat tadi area pengembangannya itu di diferensiasi konten dengan memberikan bahan belajar atau bahan bacaan yang disesuaikan dengan gaya belajar, kemudian diferensiasi proses melalui pengerjaan kelompok yang dibagi berdasarkan hasil asesmen, dan juga kompetensi sosial emosional karena alasan tadi apa pengembangan karakter. Luar biasa sekali Pak Martua. Lalu bagaimana mengenai tahapan-tahapan yang Bapak lakukan dalam kegiatan tersebut, Pak? Boleh diceritakan Pak Martua? Untuk tahapan-tahapan sebelum saya melakukan pembelajaran itu, ya terlebih dahulu seperti biasa di sekolah-sekolah kita diskusi dengan MGMP, belajar dengan komunitas belajar. Kemudian juga saya banyak belajar dari Pak Zainal, minta arahan, masukan dari Pak Mas Ribi juga, sesama guru-guru IPS. Itu sih yang saya lakukan. Kemudian saya mencoba untuk membuat media-media pembelajarannya agar bagaimana pembelajaran tersebut bisa menarik bagi anak-anak. Baik.
dari diskusi bersama pekan sejawat ya Pak, MGMP, komunitas belajar, kemudian juga akhirnya menyiapkan kebutuhan yang harus disiapkan. Nah, Pak Martua tadi dari area pengembangan yang tadi sudah disampaikan, menurut Pak Martua dari kegiatan pembelajaran kemarin, kira-kira area pengembangan itu apakah sudah tercapai sesuai dengan harapan Pak Martua atau belum nih Pak? Untuk area pengembangannya saya kira sudah maksimal sih Pak Jainal, sudah maksimal. Maksud saya sudah terlaksana dengan baik. Tapi kalau untuk masalah maksimalnya belum lah, belum, masih banyak yang kurang. Tapi menurut saya untuk perbaikan ke depannya pasti akan kita lakukan. Tindak lanjutnya agar bagaimana pembelajaran yang kita sampaikan itu, materi yang kita sampaikan itu baik untuk penguatannya juga bisa tersampaikan dengan baik kepada peserta itu. Baik. Jadi Pak Martua juga percaya bahwa area tersebut sebetulnya sudah tercapai, tetapi belum maksimal ya. Baik, Pak Martua, selanjutnya kira-kira dalam proses pembelajaran kita kemarin itu Bapak menemukan apakah ada kendala yang ditemukan Pak? Jika misalkan ada, boleh diceritakan Pak Martua. Untuk secara keseluruhan sih pembelajaran yang dilaksanakan kemarin pada saat observasi menurut saya sudah terlaksana dengan baik. Tetapi pastinya ada kekurangan. Seperti misalkan pada saat kita permainan game itu, pada saat permainan game itu masih ada saja beberapa anak yang memang tidak berpartisipasi secara aktif. Nah itu menjadi kendala yang mungkin bisa menjadi tanda kutip yang harus ditindaklanjuti ke depannya. Nah, kira-kira menurut Pak Martua sendiri kenapa anak tersebut tidak aktif, padahal dengan adanya permainan itu harusnya mendorong anak untuk aktif kan, tapi ada beberapa anak yang nggak aktif. Kenapa nih Pak? Kalau menurut saya sih Pak Zainal tergantung kebiasaan mereka. Jadi mungkin selama ini pembelajaran yang di kelas itu si anak tersebut mungkin sudah terbiasa ya udah mendahulukan temannya yang sudah biasa aktif. Kemudian yang kedua juga ada rasa minder, rasa tidak percaya diri yang membuat mereka ya lebih kepada pasif saja gitu. Oh iya, betul. Nah, Pak Martua tadi ternyata dari pembelajaran ini Pak Martua juga tahu bahwa terdapat kendala. Ya kan, menurut Pak Martua dari kendala tersebut kira-kira solusinya untuk mengatasi masalah tersebut kira-kira apa nih Pak? Nah itu dia, saya habis pembelajaran kemarin juga saya coba mencari tahu kenapa nih ya anak-anak ya kan, anak-anak memang langsung kelihatan banget mereka yang pasifnya, kelihatan banget yang pasif. Mungkin solusi yang mungkin tindak lanjutnya ke depan ada dua cara mungkin yang akan saya lakukan untuk metode pembelajaran yang sama pastinya. Ya. Soalnya masih banyak sebenarnya metode-metode yang lain yang mungkin lebih efektif lagi. Tetapi untuk pembelajaran yang kemarin mungkin saya akan menggunakan dua cara. Yang pertama itu membuat peserta didik yang tidak aktif tersebut menjadi ketua. Oh, diberikan tanggung jawab jadi diberikan ketua, tanggung jawab menjadi ketua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengarahkan peserta didik tersebut menjadi orang pertama dalam kelompoknya untuk mengikuti permainan game domino yang kemarin kita lakukan. Jadi saya kira dengan memberikan mereka panggung, dengan memberikan mereka kesempatan pertama, mereka akan dipacu untuk menjadi lebih aktif kembali. Betul. Nah, Pak Martua, saya sangat mengapresiasi sekali tadi solusinya. Menurut saya sangat solutif dari permasalahan yang disampaikan. Jadi justru anak-anak yang tidak aktif ini akan diberikan tanggung jawab dan juga kesempatan ruang untuk bisa aktif ya Pak. Nah, Pak Martua tadi permasalahannya sudah ditemukan, kemudian Bapak juga ingin bisa menemukan solusinya secara sendiri. Kira-kira selanjutnya kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut, merealisasikan ini kan perubahan ya Pak, perubahan strategi pembelajaran karena ternyata ada masalah di dalamnya. Menurut Pak Martua sendiri kira-kira kapan nih perubahan ini akan Bapak lakukan dalam kegiatan pembelajaran? Saya mungkin akan melakukan secepatnya ya Pak Jenal, karena memang sekarang kita kan lagi masa ujian ATS, AT untuk kelas 9. Saya kira mungkin untuk minggu depan saya akan coba lakukan pelaksanaan tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, apalagi masalah anak-anak yang tidak aktif tadi. Saya akan mencoba merealisasikan solusi yang tadi saya sampaikan agar bagaimana peserta didik tersebut yang tidak aktif sebelumnya menjadi sama dengan anak-anak aktif yang lain. Jadi pembelajaran di sekolah itu bisa dirasakan oleh semua peserta didik. Betul sekali, luar biasa sekali idenya. Dan sepertinya kemarin kan kita sudah masuk ke satu kelas nih Pak, siapa tahu bisa diterapkan di kelas yang lain dengan solusi tadi yang Pak Martua sampaikan. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Martua atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan rencana tadi yang disampaikan dapat segera terrealisir tanpa ada kendala. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada pengajar praktik Ibu Sirna Wahida untuk dapat memberikan
umpan balik, kemudian umpan baliknya Bu terkait proses kegiatan observasi supervisi akademik yang telah dilakukan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Zainal, terima kasih juga saya. Luar biasa sekali, saya juga sempat melihat nih video ya yang dilakukan oleh kegiatan pembelajaran dilakukan oleh Pak Martua di kelas. Di sini juga saya bisa menyampaikan bahwa Pak Zainal selaku calon guru penggerak sudah mampu melaksanakan proses coaching ini dengan baik, bisa membuka dengan baik, kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan kreatif sehingga mampu menggali hal-hal ya, potensi yang bisa dieksplor oleh observi dalam hal ini adalah Pak Mertua ya, dan kan Pak Zainal sebagai observer. Nah, di sini juga Pak Zainal sudah mampu melakukan proses coaching ini dengan tahapan tirta. Jadi tujuannya terus mengidentifikasi dan sampai dengan si nyatanya. Semoga nanti ke depan hal baik ini, praktek baik ini bisa juga diterapkan atau bisa juga dibagi dengan rekan-rekan yang lain, baik Pak Zainal sendiri sebagai CGP maupun Pak Mertua sendiri ya, sudah dapat pengalaman yang luar biasa dari Pak Zainal selaku CGP. Barangkali itu saja, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Sirna atas feedback atau baliknya yang sangat positif dan sangat konstruktif terkait kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu supervisi akademik. Selanjutnya berikut ini merupakan alhamdulillah sudah terlaksana rangkaian supervisi akademik, dimulai dari praobservasi, melakukan percakapan praobservasi, kemudian observasi, kemudian sampai akhirnya kita melakukan percakapan di pasca observasi ini ditemani oleh pengajar praktik. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bu Sirna, kepada Pak Martua atas kerjasamanya dalam kegiatan ini, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak.